nanti ada di mana, di band atau di Team Liquid ID atau di RRQ. Kalau pertanyaanku sendiri sih, apakah Aran masih kekeh untuk ke Glue. Glue lagi ya? Walaupun di game ketiga tadi masih bisa bagus, tapi game 4 kayaknya RRQ udah bener-bener figure out cara nge-counter Arannya deh. Oh, dikasih cusin lagi. Itu dia perbedaannya Om. Suyo sekarang. Suyo. Untuk kendali objektif welcome to Brawl Server. Ya, Iya. tapi bakal ada duta flicker forward ya di sini. Ya, Ada cusin. Sushin. Cusin ya, oke. Tapi Eve Sebagai juga belum pertukaran. ditutup kan? Tapi setahu aku cusin jarang banget dipakai sama ini gak sih? Kayaknya Eve dulu gak sih? Kalau misalkan di posisi seperti ini. Iya. Oh, Masih ada soalnya. Kan Eve kan lebih mahal harusnya dan Glue. wow. Tadi tukar ini dia. Wow. Tukar hero, alright. Oke, ada trade yang terjadi. Obvious kah? Sehingga memaksa apakah Povius dari Aran yang akan digunakan atau Hylos. Hylos ya. Terus Hylos untuk ngezoning ke arah Eve. Ya. Dan juga untuk bisa ya agak menangin duel di dalam real world ya. Kalau terpaksa bisa dipakai jalannya tuh ke belakang tuh buat Tahu glory spot. Show dulu. Chow, Granger. Banyak sih opsinya ya. Bruno? Bruno di band, sorry. Bruno di band. Bruno. Sama One juga. Ya, pada one. Iya. Tetap sih mereka targetnya Skylar ya. Mhm. Dua pilihan marksman di awal. Dan ini dia dua pilihan mereka selanjutnya langsung Chow Ranger. Granger. Oh, Chow ya. Granger. Chow Granger ini XP kemana nih? Karena Povision juga itu udah di band kan di sana. Kayaknya nanti belakangan sih Om untuk EXP ya. Karena kebetulan masih ada Khalid juga kan yang bisa dibawakan. Tapi untuk Glue sendiri, jujur ngomongin full matchup di laning ya. Kayaknya emang agak cocok atau mungkin menghindari bahkan kalau bisa untuk membawakan Hylos sih. Karena Aran pernah menunjukkan dengan adanya Glue melawan Hylos itu gampang banget loh untuk Iya. bermain dengan sprint. Sprint kan. Slam-slamnya lebih mudah stacknya. Glue jadi Sunshin ya. Ya, ada Lambada Glue. Lambat dulu. Lamba Glue. Lamba Glue. Dan pilihan ketiga nih dari Arkeo Hoshi. Joy. Prioritas karena jungler harusnya. Kalau bukan jungler, Apa? Monggo. Oh, Ling. Wow. wow. Oke, karena RRQ sering banget loh untuk membawakan Ling. Walaupun tidak ada Angela. Iya. Tapi ini maksa band Angela juga sih sebenarnya. Ah, Iya kan? Ya harusnya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Gak usah Angela juga bisa. Ya, sebenarnya tidak masalah. Asal ada badan. kalau Angelanya roam early ngelawan Cho agak susah sih. Bakal lebih mudah di punish. Tapi ya emang RRQ pede banget mainkan Link tanpa Angela dan bisa menangin gamenya. Udah sering soalnya. Udah sering. Iya. Padahal Fabian nggak mau loh. Waktu lawan tim Famous juga mereka mainnya agak menuju ke late game sih untuk menunggu power spike dari Linknya. Iya. Jadi jatuhnya untuk sekarang malah menurutku ya Nah. agak sedikit berat nih Om karena Granger ini adalah target yang lumayan mudah dikejar sama Link. Iya. Granger sebelum level 4 lah ya. Karena biasanya kan jungler level 4 duluan juga. Bisa lah kalau buat cari Grangernya. Tapi Granger kalau udah punya Dead Sonata, dia itu bisa rolling lagi ke belakang cepat. Rolling, gitu. iya itu dia sih. Bisa koprol dia kan. Pakai Dead Dash. Sonata. Rolling. Gak ada lagu. Iya. Next dari tim Liquid ID. Mereka juga masih mau fokus ke arah Godlane lagi kah seperti tadi 4 marksman. Mungkin bisa ditutup. Oh, Ruby dulu. Iya, oke. Hero-nya buat ini ya. Tapi berani ya ngebawain Link. Hah? Ini cowok udah dibuka duluan padahal. Cowok yang ya, Iya. 95% pasti kan Widi. Aku merasa ya Om ya. Kayaknya bakal bawa Harit dia dari Skylar kalau gini. Oh. Harit. Harit karena udah ada Link juga kan. Hmm. Kalaupun mau marksman ya. Ya karena kita bisa melihat nih kalau ada Link yang memang dipakai nih ya, berarti mereka di early game Iya. mainnya lebih ke pertahanan dulu. Iya pertahanan. Karena single handed carry-nya kan ada di jungler bukan di Iya. gold lane nantinya. Reloi. Balik lagi Cloud mungkin. Tapi laningnya jelek banget sih. Cloud Link itu juga dua-duanya late game tuh. Clean gak sih? Waduh. Lane Join bagus late. bukan? Franco. Franco yang di ban. Franco Idok. Ini dua hero idok tuh. Tapi kalau emang beneran clean yang muncul ya. Ini Granger agak-agak sedikit PR nih. Iya, Karena makanya. pasif dari double shotnya itu akan sangat mengganggu sekali kali ini dari Grangernya. Ya, atau kalau enggak ya Moskov mungkin. Oh, Oke, Beleric. Beleric, alright. Belric. menarik ya. Hero Favorite react. banget ya di match ini ya. Satu hero pick off dari Glue, satu lagi ada di Beleric. Wow. Jadi mereka cuma bakal menjaga aja sini dua hero-nya ya. Ini jujur ya, untuk late game RRQ draftnya kuat banget loh. Link, Glue, Beleric. Semuanya benar-benar hero yang bisa ngebadanin dari Link atau bahkan nanti gold laner-nya yang akan dibawakan di last pick. Nah, dan juga tim Liquid ID ini mereka berumputnya yang bisa langsung nge-meltdown cepet. Karena kan pilihan mereka langsung Granger tadi. Iya. Mereka open Granger, physical damage ini baru 3. Belum ada magic damage-nya mereka. Masa Lunok sih untuk mid lane? Bagus gak sih? Dari Enggak damage? sih kayaknya. Enggak kan harusnya kan? Enggak. Ya walaupun bagus ya untuk melawan dua front line seperti ini ya, tapi
Aku ngerasa enggak. Hylos dan siapa nih? Hylos masih ketika melawan Glue. Rex Wow. atau Aurora mungkin harusnya. Oh Lilia, what? Iya. Dia mau bermain dengan jarak. Yap. Kenapa, Lilia Devin? keluar. Have some fun. Apa? Ya, beli Happy aja lihat Lilia. Karena habis diketawain si Chapin kan. Iya tadi ketawa. Enggak dari pertama tadi. Tadi. Tadi benar-benar tadi. Oh wait, tapi Iritel. Emang iya? Iya, Gue udah tadi. lupa sih. Oh ini tuh. Oh. Detail. Oke. Ini the game terakhir. Jadi panelis Kevin, Q. KB, Ya masih RRQ sih. dan Amawa. Taran. Oke, dan langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para caster untuk melihat siapa yang akan melaju ke babak berikutnya bersama Papulu dan juga Aul. Oke, Kembali para panelis ya, bulat suaranya. Mereka ke RRQ. Ya. Di game sebelumnya mereka bulat ke tim berikut tadi di game tim 3 Liquid tadi. ID. Di game 3 ya. Di game 3. Patah. Patah. Sekarang bulat lagi. Tapi kita nggak tahu apakah ini benar atau akan patah. Kita akan lihat sama-sama ya seperti apa eksekusinya. Karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. Yep. RRQ Hoshi dan juga tim Liquid ID. Dengan munculnya kembali Lilia yang sudah lama tidak kita lihat. Betul sekali teman-teman. Akhirnya nongol kembali ya. Dengan flicker, revitalize, dan juga sprint yang dibawakan oleh Scalar. Oke, siapapun yang menang akan langsung menghadapi Fnatic Onyx Filipin. Tapi siapapun yang kalah tidak akan ada yang pulang karena mereka akan turun ke lower bracket. Alright, dan sepertinya kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka cukup berani ya untuk menggunakan Lilia di hadapan Yves juga. Yang dimana dia punya range, dimana dia punya area of effect yang cukup besar juga. Dan seenggaknya mungkin itu pemilihan Lilia adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kejaran Susujin. Oke, ataupun ya pasti akan ada beda gaya permainan ya di antara kedua hero itu juga. Dan mungkin itulah yang akan langsung dibawakan oleh tim Liquid ID dengan gaya permainan yang sangat berbeda lagi dengan tim lawannya. Alright. Dan masih belum terlihat ya agresivitas yang cukup berarti juga. Hanya saling ngepok aja satu sama lain. Retribution untuk bisa secure Kalito Wonder karena tensinya semakin kesini makin menurun ya. Buset deh, itu dia Rins. Sedikit lagi tersisa Rins. Belum mau mengorbankan flickernya. Yap. Karena sejauh ini dirinya pun masih bisa menyelamatkan diri. Dan kayak tensinya semakin menurun kurvanya. Yap. Awal tadi game 1 kagetnya sadadanya kita. Dan sekarang udah mulai kembali bermain cukup aman. Dan siapapun yang memenangkan match ini mereka akan ada di upper bracket final. Yap. Berarti menandakan satu langkah lebih dekat menuju ke grand final. Betul. Dengan set talent emblem yang udah kita lihat juga ada Fatal, Tenas 4, Tenacity bahkan yang dibawakan oleh RRQ. Oke, sementara sekarang Favian ya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. Tapi terlalu beresiko karena Sujin pun sudah hadir untuk bisa menghujam siapapun yang ada di dalam area tersebut. Tapi Sujin diusir kembali. Akankah harus mengeluarkan ke arah satu Tempest of Blade yang dimiliki? Dan benar, Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan. Tapi Favian mencoba untuk bisa maju. Idok harus mundur sekarang. Ih, itu kalau nggak geser Sujin recall di situ selesai sih hilang dengan Evil Queller yang emang udah disadari juga bahwa ada Sujin di area tersebut. Dan Buset Idok deh, selesai. balik lagi. Oke, Idok sepertinya masih mencoba untuk mencari informasi ataupun agak ngedelay sedikit lah ya agar nanti ada waktu sepertinya dari Link mencoba untuk bisa mendekat tapi Lilia sendirian aja dia ganggu ke depan. Ya, dia pede banget karena masih punya Black Shoes juga dan membiarkan dari turtle-nya jatuh ke tangan dari Favian. Dan itu ternyata nggak ada yang sadar trapping yang dilakukan sama Favian ini di situ loh. Idok kaget itu. Waduh, di bawah nih dah. Serangan lagi yang dilakukan Dairan dengan glue-nya. Kali ini menjadi manusia hijau deh. Bukan manusia ungu lagi ya. Bukan, hijau deh. Tapi kalau karena pakai skin yang ini. Padahal gue kan ungu juga aslinya tuh. Kalau yang no skin. Jadi manusia ungu apa manusia hijau? Hijau nih ya. Hijau aja. Lagi skin hijau soalnya. Oke, tapi untuk di arah top lane juga masih terbilang cukup aman ya. Sujinnya masih bisa melakukan farmingan. Karena tim Liquid mereka secure ke arah turtle tapi belum ada invade lagi nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Sujin. Yap. Rins masih tetap berada di area mid. Favian sekarang mengamankan satu Little Wanderer. Sudah level 7 tertinggal Sujin. Oke, tertinggal dan sebenarnya ya kalau secara pola farming retribution ya Retri aja udah. makin hilang ini. Yang penting Sumber Sujin daya. ketinggalan lagi nih levelnya. Iya. Apalagi kan Link sekarang bener-bener tanpa Angela ya. Ini bener-bener nunggu banget 3 item lah minimal. Oke, ditendang langsung. Akankah mereka berhasil untuk bisa Uh-oh. mendapatkan karena satu hero ini? Benar, Idok menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Tapi Widi tertinggal. Tempest of Blade dikeluarkan. Widinya masih sempat untuk kabur. Dan ada satu auman tadi dari Retail. Yap. Mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid ID ya. Dan memang tadi Widi menghindari adanya Tempest of Blade dengan Flicker. Tapi nggak
jadi adanya pertukaran resource yang ditukar dengan adanya poin kill yang diambil kali ini. Membuat dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa mengungguli di 3 menit pertama. Tapi Dairon Oke, Fafian mencoba untuk maju kembali dan Idok harus siap ngebadanin siapapun yang akan masuk ke dalam defensif yang mereka milikin. ya ini gantian Idok yang babak belur ya sekarang. Dengan 2 poin dead yang harus ditelan juga. Sementara di Gold Lane ya kita udah ngelihat dari 5 game ini memang dibiarkan saja. Nggak terlalu banyak juga rotasi ataupun ganking power yang dilakukan ke arah Gold Lane. Itu Hylos dari belakang dipukul-pukulin terus tuh ekornya tuh. Nah sini lu, sini mau kemana sih? Ketempelan ya. Tapi akan seperti apa lagi pertempurannya karena Sutsujin melihat dari kejauhan. Coba lihat Daironnya sedikit terpeleset. Tapi barusan ada satu lagi Glorious Panwell. Sudah dikeluarkan Fabian mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Rins. Pertempuran kembali terpecah. Sedikit lagi tersisa. Aran dia pun langsung lenyap. Tapi Dairon menjadi satu korban tambahan dan Idok. 2 player lenyap. 2 tukar dengan adanya turtle. Tapi Rins ini bakal coba untuk dikejar gak sih? Oke, Rinsnya dikejar kan Enggak. tidak ternyata. Dan di arah top lane tadi memang masih aman sebenarnya, tapi ada pressure tersendiri untuk Iron Shiki. HP-nya tadi udah kegerus juga. Yep. Dia harus main mundur dulu, memeluk ke arah turret-turret. Dan kali ini RRQ Hoshi mereka bakal coba untuk mendapatkan kembali bagaimana temponya. Karena bicara tentang adanya late game, RRQ Hoshi menang banyak sih. Ya. Oke. Jauh. Ya di bagian bawah satu outer turretnya udah berhasil langsung dihancurkan. Dipanalah sudah. Widi harus menahan badannya, harus memberikan keseluruhan yang dia miliki guna untuk bisa mendapatkan satu outer turret di bawah. Yap, dan itu masih hal yang worth it lah ya harusnya karena Widinya juga adalah seorang roamer. Dan tim Liquid ID nggak boleh ngebawa ini karena late game. Kalau dibawa karena late game, power dari retail, power dari Link yang bisa split push nantinya, yang punya critical damage besar juga, ini akan jadi masalah tersendiri untuk tim Liquid ID. Dan RRQ Hoshi harus nahan sampai karena late game. Oke, dengan satu wave ini akankah mereka berpindah tempat ataukah akan bertarung keseluruhannya di area dari river karena ada pergerakan sudah yang dilakukan oleh Iron Shiki. Alright, dan Idok masih mencoba untuk mencari informasi dulu, mengganggu lagi, dan Yesiel udah kena poke terus-terusan dari Rinsnya. Dan wah ini mulai terjadi adanya keramaian, tapi kalah jumlah untuk tim Liquid ID mereka memilih untuk mundur dulu karena Widinya baru on the way dari bawah. Yap, sekarang Fabian mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Sutsujin, tapi Sutsujin pun harus pulang kembali, tidak bisa terlalu lama di bagian bawah. Iya karena bakal nahan dulu ya untuk saling setup menuju ke arah turtle yang ketiga. Ini udah sharing turtle nih 1 dan kedua. Dan turtle ketiga akan menjadi penentuan. Karena tadi di turtle kedua dapetnya sama Rins kan, bukan dari Battle of Retribution. Yap. Widi beserta dengan Fabian ada di bagian tengah. Mereka bersiap untuk bisa mendekat ke area dari turtle. Aran sudah pasang badan. Iron Shiki sudah siap join ke dalam pertempuran juga. Yap, ini beda 2 level masalahnya power retributionnya akan semakin berbeda ya. Ya. Tapi Sutsujin mereka bakal coba untuk Oke, paksa kah? Reward Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara sekarang Dairon mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player akan naik ke arah siapa. Di mana Fabian lain diusir. Dan juga Raja langsung saja berhasil dilekan. Bahkan untuk sekarang coba lihat. Dari Daironnya masih berjuang sendirian. Dairon udah gak kuat lagi tapi tepatnya berbeda. Turtle menjadi milik dari RRQ. Dan sebegitu lamanya Dairon nahan damage. Dairon gangguin ke Fabian ya sehingga Fabian tidak ada kesempatan untuk bisa langsung kontes ke arah turtle yang ketiga. Dan Dairon walaupun in the end dia harus tumbang. Tapi apa yang dilakukan adalah pengorbanan yang begitu mahal. Itu dia, wajib kayak begitu ya. Guna untuk bisa mengamankan area turtle-nya, Dairon benar-benar harus ngebadanin semuanya. Yap. Dan wah ini udah mulai kerasa masalahnya nih. Power-power dari Sutsujin dan juga Skylar. Walaupun Fabian menukarkan ya adanya purple buff yang berhasil dia curi juga. Dan kalau udah mulai kerasa kayak gini bakal mengancam untuk tim Liquid ID. Karena ya secara frontliner bener-bener Aran doang yang babak belur berarti Ya. nanti. Dan Widi belum bisa menculik siapapun ya. Karena dia tadi Belum. setup-nya yang selalu duluan itu adalah RRQ. Rins dan Rins. Padahal gak ada Purify ya sejauh ini ya dari RRQ Hoshi. Tapi mereka pede untuk bagaimana ya kalau misalkan Dairon ini tenang ya silahkan aja. Idok ini tenang silahkan aja. Dan Skylar jadi aman banget nih di lini paling belakang. Sprint yang masih dalam keadaan cooldown juga nih. Skylar harus lebih hati-hati dan terlihat udah ada Haskell Berserker's Fury. Dan ini dia 2 Berserker's critical damage yang akan dioptimalkan oleh RRQ Hoshi. Ini modalnya udah kelihatan banget. Nih kritikal. Kritis banget ini soalnya. Buset deh. Bagian tengah, wave minion dihantarkan. Mereka akan bergabung lagi kah ke area atas? Karena masih terlihat Idok yang memantau dari kejauhan. Yap, Idok masih melihat dari kejauhan, masih belum ada inisiasi berlebih lagi ya. Dan kayak
dari Widinya masih, Wes, wah itu dia. tertendanglah sudah. Dan sekarang Skylar berhasil didapatkan. Namun sejauh ini belum ada aksi balasan yang dilakukan. Di mana Dead Sonata dan Nidok menjadi korban pula. Ada 2 player dari RRQ yang tumbang mendadak. Dan itu dia, yang aku pikir Widi lagi pilih-pilih target. Dan ternyata target ini benar-benar jackpot dia menuju ke arah seorang Skylar tanpa adanya Purify yang melindungi tubuhnya. Dan mereka akan mempercepat lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Lord karena dari quantity dimiliki oleh RRQ. Mereka sedang kalah 3 melawan 5. Untungnya sekarang sudah respawn kembali. Apabila ada delay yang bisa dilakukan, mungkin semuanya akan bisa berkumpul. Dan satu lagi, The Way of Dragon adalah dikeluarkan Tempest of Blade. Sudah terlihat pula, tapi Lordnya kereset. Ada kesempatan sekarang untuk RRQ bisa mendapatkan pula ke arah Lord tersebut karena kurangnya 1 pemain dari tim Liquid ID. Skylar ini udah punya damage yang besar dengan satu buah heavy crossbow-nya. Di-reset lagi, Lordnya pun belum menjadi eksekusi dari kedua belah tim. Oke, mereka masih ingin lebih. Iron Shiki memberikan tembakannya terhadap Lord tersebut menunggu kehadiran dari Aran kembali. Dan Lordnya masih diulur lagi, ditahan lagi, nggak akan terburu-buru. Karena tim Liquid ID juga mereka lagi mulai kewalahan nih. Dengan adanya split push yang bisa dilakukan oleh Susujin. Oke, masih berkumpul semuanya di area dari Lord. Dan juga untuk Favian. Mengamankan 2 area atas karena tadi ada pergerakan Sujin yang perlahan pasti mendorong wave minion. Itu dia distraksi yang dilakukan terus menerus. Itu juga bukan cuma sekedar distraksi ya. Kan sekalian farming, sekalian nge-clear juga. Untung-untung bisa dapetin turret. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID mereka susah nih dan kewalahan juga untuk bisa menjalankan lane jauhnya. Oke. Karena minimal ya paling yang dikirim ya Favian. Dan Favian diperlukan juga untuk ada di area Lord dan movementnya. Untuk Suyo itu jauh di bawah dari Link. Oke, ada 2 player yang sekarang bergerak menuju ke area dari Lord. Sementara sekarang Lordnya belum menjadi milik siapapun. Hey, Yeskiel akankah dipaksa dengan Black Sus yang mau dikeluarkan tapi real manipulation. Ada beberapa pemain tadi udah mulai mendekat. Flicker terlihat dari tubuh Rins. Mereka mundur kembali. Tapi The Wave Dragon membuat Dairan harus hilang kali ini. Yap, Susujin ngejar gak sih ke Aran? Mau ngejar ke Aran kan? Enggak. Terlalu berani Susujin. Iya, terlalu berbahaya juga karena Aran masih punya revitalize tadi. Dan hilangnya Dairan harusnya dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk langsung secured menuju ke arah Lordnya. Sementara Idok masih akan mencari informasi. Oke, mereka mempercepatkah? Tapi Idok mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Idok pun langsung hilang. Dan Susujin kali ini lejap seketika. Dan itu dia momentum yang ditunggu oleh tim Liquid ID. Hilangnya Susujin membuat akhirnya pun Lord jatuh ke tangan dari Favian tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Mereka tidak hanya mau Lord, tapi mereka juga mau menumbangkan player-player dari RRQ dan terlaksana semuanya. Dan itu benar-benar ditungguin sih. Dari Susujinnya langsung dihentak dengan adanya Widi juga. Dan bahkan kena ke arah Idok pun. 1 poin turret di bottom lane akan segera dihancurkan. RRQ Hoshi mereka akan mundur perlahan terlebih dahulu. Outer middle turret akan menjadi target berikutnya. Magic Center telah diaktifkan namun RRQ Hoshi mereka masih punya high ground defense yang kuat harusnya. Karena ada Rins di sana. Oke, tim Liquid ID dalam momentum yang baik menghilangkan momentum yang sudah dimiliki oleh RRQ sebelumnya. Dan Lord bergerak lewat atas. Tapi Susujin, 1 Dead Sonata lagi akan masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ternyata. Wah itu ngeri banget sih damage dari Iron Shiki. Sudah semakin menyakitkan 3 base turret yang terekspos dari RRQ Hoshi. Buset deh. Dipanah kembali. Evacualer. Namun sekarang dari base turretnya masih terjaga. Ada 1 lagi real world manipulation dikeluarkan. Semuanya pun terusir. Ya memang terusir tapi nggak ada yang tumbang sama sekali ya. Walaupun memang udah ada Wishing Lantern tadi yang terselip. Oke, 3 base turret untuk RRQ. Gak banyak yang bisa dilakukan karena visionnya terbatas. Plus sumber daya dari jungle-junglenya pun sudah mulai dilumat habis. Oke. Purple buff bensin bagi Susujin ini nggak terlihat ya. Walaupun sekarang udah ada Endless Battle juga yang terselip untuk Susujin. Tapi masalahnya nggak ada purple buff ini akan sedikit menurunkan dari bagaimana Susujin bisa melakukan pergerakan. Ini Skylar juga ketinggalan cukup jauh loh. Cuman kalau dalam keadaan kayak begini ada 1 momentum balikan yang bisa dilakukan oleh RRQ. Ini bisa ngebalikin dari networknya dan mungkin bisa menutup game secara langsung. Dan tim Liquid ID soalnya sekarang udah nggak pandang bulu sih. Dia mau siapa aja ditendang nih. Iya, terutama Dairan kan yang dari tadi selalu ada di depan. Iya. Dan dipastikan juga ternyata sekarang damage-nya cukup dan tim Liquid ID mereka reset. Mereka nggak banyak additional movement. Oke. Gerakan tambahan. Nggak banyak gerakan tambahan. Kayaknya tadi udah banyak ini ya. Evaluasi. Eval-eval yang udah dilakukan tuh di belakang layar tuh. Yap, karena mereka tahu
kalau misalkan siapapun yang menang di match ini akan satu langkah lebih dekat menuju ke grand final. Betul sekali. Jadi ya. Tidak akan ada banyak match yang harus mereka hadapin di lower bracket. Benar, karena di lower bracket bukan cuma match yang banyak. Tekanannya mereka cuma punya 1 nyawa terakhir itu. Itu dia, main under pressure itu bisa jadi jadi buyar semuanya. Oke, masih di reset dulu nih untuk temponya dari kedua belah tim. Dimana tim Liquid ID walaupun mereka dalam keadaan unggul, mereka nggak buru-buru. Mereka bakal melakukan aja zoning out, memberikan perimeter sembari menunggu ke arah low. Buset dah ketahuan langsung itu. Sakit ya. Reigns kehilangan 2 bar, HP 1 Dead Sonata. Tapi Idok mencoba untuk bisa mendekat. Purple buff akan mereka ambil. Akankah di sini Retribution langsung digunakan guna untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff tersebut. Sutsujin gagal mendapatkan purple buffnya. Ya tapi emang retry-nya ditahan sih. Tadi retry-nya dipakai sama Fabian. Yap. Tapi ini berarti menandakan dari tim Liquid ID mereka nggak akan buru-buru langsung setup menuju ke arah Lord-nya. Oke. Sementara sekarang Idok. Wah dapat lagi. Dapat lagi. Fabian punya Winter Crown. Dan kayaknya penting banget sih untuk purple buff tadi, makanya Fabian nggak segan-segan untuk mengeluarkan retribution-nya. Biar power dari Sutsujin ini menurun. Dan memang tidak terlangsung terburu-buru setup menuju ke arah Lord-nya. Karena ya RRQ nggak akan setup duluan sih yang udah pasti. Jadi sekarang dari segi tempo, dari segi map control, ini dipegang habis oleh tim Liquid ID. Oke. Sementara itu di area atas Sutsujin akan mendorong dulu wave minion, lalu mereka dari tim Liquid ID sudah mulai men-take over dari Lord. Ya, dan lane jauhnya ini udah mulai dipegang sama Fabian ya. Dan Fabian gak sendirian. Ada Widi yang bantu buka vision. Dan itu adalah pergerakan yang begitu manis untuk tim Liquid ID. Sementara yang lainnya ini ngejaga Lordnya biar gak di-commit sama RRQ. Oke, dan Shiki mengantar damage-nya Dairon. Nempelin aja. Di atas wave minion dibiarkan. Yeskiel mencoba untuk bisa menghantarkan dari Monster Engine yang dia milikin. Sampai sekarang Lordnya menjadi milik dari tim Liquid ID. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan dan mereka mundur. Dan itu dia. Sebuah kedisiplinan yang perlu dilakukan oleh tim Liquid ID. Mereka dapetin Lord. Dan tadi Glorious Pathway-nya dipakai untuk kabur. Bukan melakukan adanya inisiasi yang lebih lagi. Itu ngetes kan enak. Magic Shockwave yang tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Daironnya tertinggal sendirian. Dairon bisa gak dia bertahan. Tapi Dairon masih sempat bisa kabur. Ditembak tadi dengan satu Dead Sonata. Selamat Dairon. Karena Wishing Lantern juga sih tadi untuk Yeskiel-nya. Dan Sutsujin udah gak akan dikasih sih ke arah purple buff-nya. Iron Shiki udah selesai dengan 1 buah Sky Piercers. Oke. Di atas Sutsujin harus kerja keras. Menahan dari wave minion, menahan dari Lord tersebut. Sementara rekan-rekannya harus defense pula. Yap, 3 base turret yang terekspos ini bakal menjadi PR tersendiri dan Sutsujin bakal harus diperhatikan pergerakannya. Karena kalau dia terlalu lama kayak tadi tanpa purple buff, pengejaran bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Oke, wave minion lewat tengah udah akan masuk. Wave minion lewat bawah sudah akan masuk. Terlambat sepertinya, tapi apabila mereka bisa menahan dari wave minion akan keluar untuk bisa masuk ke dalam area defensif dari tim Liquid ID. Wave selanjutnya akan sangat berbahaya. Yap, Rin sudah punya Divine Glyph juga sekarang, tapi ini dia wave berikutnya yang dioptimalkan dan Yeskiel masih Oke, punya. Yeskiel dipaksa. Law and Order dikeluarkan. Ada satu Tempest of Blade dan tertangkap basah ke Sutsujin hampir saja. Sutsujin harus kembali lagi menuju ke arah base yang dimiliki, ada waktu yang terbuang. Oke, menjadi atlet parkour sesaat Sutsujinnya, tapi base turret Irotoplan sudah hancur dengan adanya Lord. Oke, Lord sudah berhasil menabrakkan diri dan masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Bahkan tuh sekarang Yeskiel, Black Shoes. Tapi Yeskiel masih berhasil selamat. Yeskiel masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Fabian menghantarkan damage-nya yang begitu mengerikan. Dan itu dia Black Shoes yang cepat ternyata cooldown-nya ya. Tidak berhasil tertangkap dengan reward manipulation. Tapi memang dengan adanya base turret yang hancur di area top lane, tim Liquid ID nggak mau melakukan hal yang gegabah lagi. Mereka ingat ini adalah match point untuk kedua belah tim, bukan hanya untuk mereka. Sehingga mereka bermain jauh lebih hati-hati, jauh lebih memperhatikan setiap pergerakan yang dilakukan juga. Dan ya, ini Sutsujin powernya akan semakin berkurang lagi karena purple buff-nya nggak ada. Walaupun dari segi damage, harusnya dari segi item-itemnya udah mulai mumpuni. Waduh, Iron Shiki udah sampai pasang War X ya. Mengamankannya nggak apa-apa. Masih ada keuntungan yang bisa diambil dari satu item tersebut. Yap, oke Tempest of Blade benar-benar mau mempercepat ya. Adanya eksekusi menuju ke arah orange buff juga. Dan apakah waktunya sempat nantinya? Karena 25 detik, Lord Evolve bakal muncul. Oke. Fabian sudah jaga daerah tersebut. Sementara dari 4 rekannya menjaga laning yang lain lagi. Ini mau dilihat Bani kemana aja pergerakan pemain-pemain dari RRQ. Ini Aran juga
bener-bener susah banget buat di take down ya, begitu durable-nya. Terus juga dia punya Glorious Path Away, ada Revitalize. Jadi kayaknya Komit Kararan bakal sulit untuk mengincar ini belakang lah, ini tugas dari Sutsujinnya. Oke. Sementara sekarang YSKL membuat siapapun terkena efek slow yang begitu mengerikan. Sementara sekarang dari Idoknya kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Akankah Idok bisa bertahan? Tapi Idok masih berusaha untuk bisa maju ke area terdepan. Bahkan Dairan dan Sutsujin lewat jalan yang berbeda. Lord ke reset. Mereka masih dalam misinya. Oke. Oke, Black Sus sudah dikeluarkan pula tapi Aran langsung balik ke arah dan Sutsujin. Ada Tempest of Blame dalam titik banget tapi terjatuh untuk kali ini Sutsujin pula coba hilang. Akankah mereka mundur tapi terjatuh. Sejauh ini Aran menjadi korban pula ditembak kita di Dead Sonata Immortal pecah dari Dairan bisa ke Dairan kabur dan terjatuh sejauh ini Dairan. Masih berhasil sama Iron Shiki mencoba untuk bisa mengejar. Tapi untungnya nggak ada flicker yang dikeluarkan oleh Iron Shiki. Karena nggak worth it pastinya untuk bagaimana menumbangkan Dairan. Tapi Sutsujin yang coba untuk mengincar ini belakang nggak berhasil. Dipaksa untuk berhenti dan akhirnya semua damage dari Iron Shiki pun masuk. Dan Lord menjadi milik dari tim Liquid ID. Defensif yang harus di-setup oleh RRQ Hoshi. Oke. YSKL dengan jalan sesempit itu menjadi sebuah keunggulan untuk YSKL. Makanya YSKL-nya harus diusir dulu. Magic Sophia dengan begitu banyak efek slow yang harus ditelan. Begitu banyak damage yang masif yang harus ditelan oleh Idok dan juga Dairan. Dan meletup sudah ya damage-nya. Ini dia serangan lanjutan yang akan dibangun oleh tim Liquid ID. Sejauh ini Sutsujin masih belum punya bahan bakar tapi setidaknya RRQ masih bisa defense loh. Yap, dan Lordnya soalnya nggak dikawal ya. Mereka coba untuk ngambil dulu base turret arah tengah dan bawah tapi masih belum berhasil. Tapi seenggaknya nih sekarang masih ada super wave minion yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Oke. Wow, sudah masuk 20 nih. Wow, Black Shoes kali ini harus dikeluarkan pula. Ada satu lagi Glorious Pathway, mereka memaksakan untuk bisa mendapatkan satu lagi. Bestar dari bagian bawah tapi tetap tidak bisa. Tetap ya, karena ada tembok juga nih di depan antara Idok dan Dairan yang ngebuat akhirnya susah untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Waduh, Iron mentok tuh. Mentok gak apa-apa, gak masalah. Mimisan dikit gak ngaruh. Benjol dikit. Nabrak itu tadi ya. Iya, dan Sutsujin udah harus dipegangin lagi sih. Widi akan mengejar ataupun mencari informasi di mana keberadaan dari Sutsujin. Dan di setiap adanya purple buff yang muncul, itu adalah sinyal. Pemanggilan untuk tim Liquid ID berkumpul di sana. Tapi mereka juga harus berhati-hati. Skylar dengan satu melepik gunnya. Dairan masih berhasil selamat, kembali lagi. Satu hit terakhir tapi tidak bisa. What? Evil Queller kali inilah yang menyelesaikan pergerakan Dairan. 55 detik tadi sepertinya respawn time yang dimiliki oleh Dairan. Wow. Dan itu dia, purple buff-nya udah dikasih ke YSKL. Oke, sementara sekarang Skylar mencoba untuk bisa mengejar. Ada Winter Crown di bagian bawah Fabian. Kehilangan dari mortalnya, tapi pertempurannya terpisah. Dan Best, targetnya terbuka. Widi masih selamat. Iron Shiki dengan satu Rhapsody-nya berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Yap, tanpa mengeluarkan flicker bahkan ya, rondonya aja cukup ternyata untuk kabur. Tidak akan terlalu gegabah. Tim Liquid ID mereka sudah melakukan adanya misi penghancuran base turret di arah tengah dan juga bawah. Sehingga mereka nggak akan terlalu terburu-buru karena bentar lagi Lord Evolve yang kedua juga akan segera muncul. Lihat 17.000 gold yang dimiliki oleh Iron Shiki. Terlihat gapnya udah terlalu jauh. Ya, tapi untuk sekarang semua item juga sudah terisi ya. Bahkan ada WON di dalam tubuh dari Skylar. Dan ini menandakan bahwa Iron Shiki dari tadi baik-baik saja. Ya. Tanpa tumbang sama sekali. Yap. Iron Shiki ini poin dia sejauh ini paling kecil kayaknya. Harusnya ya. Harusnya ya. Dan ini YSKL bersama Fabian juga belum tumbang sama sekali loh. Oke, Fabian siap untuk bisa melumar habis karena Lord tersebut. Sementara Sutsujin tetap dengan tidak ada bahan bakar. Tapi coba lihat Widi mencoba untuk masuk lewat pintu yang lebih menyeramkan kayaknya. Iya, dia cari informasi dulu sih. Di mana keberadaan dari Sutsujinnya. Karena lane atas nih harus dipegang perlahan juga karena Super Wave Minion yang muncul dari tim Liquid ID justru jadi distraksi tersendiri untuk RRQ Hoshi. Yang dimana harusnya split push itu bisa jadi keuntungan untuk RRQ. Yap, ini dia. Fabian meneruskan lagi Karolot tersebut. Widi sudah join. Sementara Iron Shiki terus memberikan poke damage-nya. Bahkan sekarang Sutsujin shutdown pun tercipta. Tapi Sutsujin masih berhasil ditendang langsung begitu saja. Dan Immortal yang pecah di dalam tubuhnya akan dia bisa kabur. Tapi ternyata tidak. Walaupun Lordnya kereset tapi setidaknya ada satu keuntungan tambahan yang bisa mereka amankan. Dan wave minion masuk terlalu banyak. Mereka harus berfokus untuk bisa menghilangkan wave minion ini. Dan lanjutan adalah Lord yang akan bertamu. Ini Widi bener-bener nandain anak-anak yang bandel. Kayak guru-guru yang bener ya udah.
biasanya kenal. Dan ini bener-bener dari tadi, Widih nahan banget The Way of the Dragon-nya sampai akhirnya Sutsujin yang memang numbangin dia Eskiel membayar nyawanya dengan begitu mahal karena Lord akan muncul untuk tim Liquid ID menuju ke arah tengah. 29 detik menuju ke arah Sutsujin yang akan hadir kembali dan damage dari Iron Shiki begitupun dari Fabian. Ini sudah tidak main-main. Akan seperti apa lagi hasilnya, tapi Iron Shiki sudah mencoba untuk bisa mengantarkan put damage-nya. Dead Sonata, sementara sekarang Widih. Siapa akan menjadi korbannya? Widih mencoba untuk bisa masuk ke bagian terdepan. Dan sekarang Lordnya pun hadir. Tapi Base-nya tim Liquid ID berhasil memenangkan pertempuran. Dan welcome to the upper bracket final. Untuk tim Liquid ID mereka akan berhadapan dengan Fnatic Onyx Philippines dan RRQ Hoshi. Kembali tertampar, misi balas dendam yang masih belum berhasil membawa mereka berjuang lebih keras di lower bracket. Lower bracket bukanlah tempat yang nyaman, tapi mau tidak mau RRQ Hoshi harus melalui jalur tersebut. Tapi tetap teman-teman lihatlah, ini dia kedua tim dari regional kita. Mereka keep respect dari masing-masing tim. Dan itulah yang kita harapkan dari kalian. Jadi untuk sekarang, para panelis silakan. RRQ Hoshi yang ternyata dibalaskan lagi oleh tim Liquid ID. Reverse Sweep digagalkan di game yang kelima. Dan kita ngelihat skenario yang sama dengan match pertama. Ada apa di hari ini? Wow. Reverse sweep hampir terjadi. 2 kali. Vulcan hampir juga loh kayak gini. Iya, Kevin. iya. Tapi kejadian lagi di match yang kedua. Ternyata momentum itu bukan apa-apa ya. Momentum itu apa-apa sih sebenarnya. Kayak langsung kata-kata di game keempat, ini momentum. Falcon kita ngomong itu juga ya? Bener-bener. Falcon Ini dapat saatnya. momentum, ini Iya, saatnya. ini saatnya. Ternyata Tiba-tiba belum. Fnatic saat. Onyx Philippines masih pegang. Sama kayak tadi kan. Ini kayaknya momentum RRQ. Iya. Liquid matahin langsung. Iya. Wow. Dengan satu surprise, aku bisa bilang tetap surprise sih untuk ambil Lilia. Meskipun gak di last pick banget ya. Iya, tapi tapi- Lilia gitu. Ya, tapi aku surprise juga, Link Ah. yang diambil. Link. Hmm. Di Oh, pick Link 3 ini tadi, ya. langsung di Pick pick 3 tiga, soalnya. benar. Ya. Karena kan resikonya tinggi banget ya dengan Link. Dan tadi kita lihat bagaimana Sutsujin ini kayak susah banget untuk dapetin buff-nya aja. Itu kayak hampir gak pernah. Iya. Iya benar. Iya, tapi emang bagus banget sih dari skillnya. Dan fun fact juga dia sementara ini punya 3 hero yang benar-benar unik banget. Di M6, Lilia, Xavier, sama Novaria itu Novaria. semuanya yang lain sama sekali gak ada yang pick. Ya padahal mungkin kita berharap ini dimunculkan oleh Rosa kali ya. Dari Hmm, Ulfhednar ya. bener, Iya. Ulfhednar. Cuma kayak dia terlalu cepat untuk menyelesaikan Swiss stage ini. Nggak nyampe ke Ya nggak nyampe knockout ke knockout stage. Tapi ya jujur melihat Lilia emang kayak sebuah jawaban untuk ya kayak Beleric atau hero kayak Glue gitu kan. Hero yang bahkan dengan adanya pergerakan yang sangat-sangat terbatas gitu loh. Dilimitasi lagi nih sama slow effect. BTW kenapa Beleric lagi ya? Aku ngerasa kayak mereka mau nge-react aja kali ya. Hmm. Lagi-lagi ya. Aku ngerasa kayak mungkin dengan adanya Chow tadi, ya kenapa nggak RRQ dulu yang buka inisiasi ya? Itu mungkin pertanyaan yang sama. Kayak dengan membawakan Beleric, otomatis dia kayak mainnya agak sedikit terbatas ruangnya. Dan mereka hanya lebih ke menunggu gitu loh. Apa yang bakal diciptakan sama Liquid baru mereka respon. Lumayan pasif sih sebenarnya kalau ada Iya. pasifnya. Ya. Dan juga ya kalau kita lihat memang Wrath of the Riot kan animasinya sih aku bisa bilang yang lumayan pelan. Telegraphy. Iya animasinya. Set, udah gak ada tuh. Udah habis dulu Keburu terus nanti bubar semua. begitu habis datang lagi musuhnya kan ya. Ya gitulah. Iya, sama Kecuali aja, nih ya, kecuali kalau mungkin seperti Joy. Heeh. Joy kan yang nabrak. Nah, itu jadinya bisa dipegang. Oh kecuali kalau ternyata animasi dibalik om. Dari luar ke dalam. Oh. Jadi ketangkap semuanya ya. Nah, itu bisa. Itu boleh tuh jadi satu tips juga ya. Ya, Terus ya sama-sama idenya Papi Mountain ya. sama-sama. Belum Sama-sama. juga makasih ya. Sama-sama. Dan ya tim Liquid ID ya masih membuktikan power mereka. Tapi lebih ke arah decision juga sih. Lihat Tapi late gamenya. ya kalau decision sih kayaknya trade-nya sih di late game tadi kan. Pas Sutsujin ditukar sama Yes, Eskiel. Iya. Oh mahal. Ya walaupun sebenarnya aku merasa emang Eskiel mahal di sana perannya kan. Tapi ternyata ya kalau boleh jujur ya jadi lordnya jadi bebas gitu loh buat Fabian. Jadi nggak ada pertukaran yang adil menurutku di sana. Tambah lagi gameplay Widih ya yang masih terus mengejutkan kita semua setiap spot yang didapetin. Dan beberapa tendangan. Iya, pokoknya dia sih ya. Tadi aku penasaran sih pas Immortal dia pecah. Itu dia tuh jual beli item atau emang toilet armornya jadi tepat waktu gitu loh. Karena kalau itu emang jual beli item, ini Romer jarang loh yang bisa otak-atik jual beli item. Oke, Karena tapi kita lihat dulu nih untuk interview bersama pemenang kita kali ini di Malaysia. Let's go. Indonesia holds top 4 this M6 World Championship. Right now I'm with Widdy and Coach. Widdy, how are you feeling? Congratulations on top 4. I feel really bad, really, because I got the tough game and like
Yeah, they are pretty opponent, but we can execute them better. So yeah, I feel very free. And You feel very happy. I can see you're sweating. Was it a very intense match, Widdy? Intense? very. Very intense. It was a 3-2. Now, coach, how are you? Congratulations on top 4. Okay, feeling good. Feeling good. Okay, now Widdy. We know that RRQ Hoshi was also your opponent in the MPL ID Grand Finals. How is it like rematching against RRQ Hoshi and still winning? Very happy sih. Karena apa ya, mereka punya banyak potensi, terus juga resource yang mereka punya tuh sebenarnya emang potensial banget. Jadi ya kita pasti bisa belajar banyak lah dari mereka. Contohnya tadi kita juga dapetin game yang seru, jadi ya bakal banyak pembelajaran gitu sih. I see. He said that actually he's very happy to go up against RRQ Hoshi once again, as he sees that the team actually has a lot of potential, and whenever they match up against each other, they do learn a lot, especially after such an intensive match, which was a 3-2, an amazing best of 5. Okay, now coach, we know that RRQ is a team you guys are very familiar with, and I think we can say they're also familiar with you because you guys are from the same region. However, coach, is preparation harder or easier if you guys are this familiar with each other? I think against RRQ is like we are always playing puzzle. Like every match, every best of 5, best of 7, like we are like connecting each other. Like what's the best heroes for us to play at the game 5, at the game 4? Like I think like we are connected and we just play like a puzzle. I see. So is that why they managed to actually secure a reverse sweep? Because, you know, it's like a puzzle. We don't know the missing pieces every game. Yeah, I think we found the last piece at the game 5. Yeah. You guys managed to get the last piece. Now, coach, I also have another question, which is regarding your mage picks, which took a lot of the casters and people by surprise, because you guys took Novaria and Alilia, which is not very common, especially this M series. Maybe you can share a little bit on why you guys decided on these 2 heroes? I think Novaria and Lilia because Yeskiel is one of the best in his city. He got top 1 in the Novaria and Lilia. That's why he very confident. Yeah. I see. So it's more towards your trust for the team. Yes, yes. I see. Okay, I like that. Now, Widdy, what are the differences with facing RRQ Hoshi in the international stage and in MPL back home? Apa bezanya? Mungkin mereka sekarang lebih berpengalaman aja sih, soalnya kan kita emang banyak kedatangan rookie juga kan, kita berdua. Jadi ya kita ajang adu pembelajaran aja sih, siapa yang lebih berproses dan ajang pembuktian satu sama lain aja gitu. Okay, so the difference honestly is that because they're both learning here in M6, so we can see that RRQ Hoshi had a smoother run to the knockout stage. They learned differently compared to TLID. Okay, now coach, you guys just won this rematch up against RRQ Hoshi, right? However, after securing this win, you guys have to go through another matchup in the upper bracket finals up against Fnatic Onyx Philippines. Now, coach, Fnatic Onyx Philippines is definitely on a roll. How are you guys preparing leading up to this matchup? Because you guys will be having a long break. I think what we need to prepare for now is our stamina, because today and yesterday is a long day for us. I think the most important one is we need to rest first. And then for tomorrow, I think we're gonna prepare, like we're watching all the games from Fnatic. And also we kinda know their game style, and we are also know each other lah. But yeah, best of 5 I think is more entertaining later. Yeah. Yes, I agree. Best of 5 is definitely very entertaining. Our casters are very hyped and obviously losing their voice as well. Now, we can also imagine the stamina it needs our players to have, especially long games. Look at Widdy. He's sweating. Widdy, are you okay? Are you tired? A bit lah. A bit tired. Okay, now Widdy, what about your opinion on rematch against Fnatic Onyx Philippines? Again, I think we can learn a lot from them. So yeah. we just prepared ourselves and give the best learn lah. Give a good game, right? Now, Widdy, do you have anything to say to Fnatic Onyx Philippines before we wrap up? Give all the viewers best game. Give all the viewers the best game. He told me just now, my mom don't let me taunt, so, okay, you know what? We respect that, okay? So, thank you very much to Widdy and to Coach. Congratulations on top 4. And with that, let us join back to the panel to break down this amazing series up against RRQ Hoshi. Yeah,
itu dia beberapa interview bersama Widi dan juga Coach Saint Lucas. Masih ada pembawaan waktu dia nge-coach di Singapura ya. Iya, logat-logat itu Logat-logatnya, masih kerasa masih ya. berasa sekali teman-teman ya. Iya, tapi nice try juga buat teman-teman dari RRQ, tetap kita dukung dua-duanya. Aman aja, tenang aja, karena kita pasti di sini pengen melihat menyala Indonesia. Upper lower. Tapi mungkin kita bisa lanjut perjalanannya. bisa bahas dulu kali ya dari game terakhir kita tentang apa saja yang terjadi karena 24 menit dengan eliminasi yang sebenarnya nggak terlalu banyak, 13-6. Sebenarnya yang terjadi aku bisa bilang itu Sutsujin golnya masih banyak ya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya lebih dari itu. Karena purple buff-nya terbatas. Enggak, ruangannya Link juga terbatas ya Om. Kayak di sini banyak banget sisi-sisi yang bisa ngeganggu kayak misalkan Law and Order-nya Hylos, Kunedunya Chow. Bahkan sekedar kayak tiba-tiba ada charge dari Favian kan turun tuh Linknya Om. Iya. Kayak repot banget sih untuk Linknya Satu basic attack dari Granger juga bisa pulang ya. Ya makanya. Ya, tapi Widi tetap Luar dari Sonata, waduh. tetap dengan encourage juga ya. Pokoknya jual sepatu terakhir. Jual sepatu tambah Jual attack sepatu, speed. tambah attack speed, tambah Attack kekuatan. speed. Dan mereka langsung menuju ke base. Itu ya lagi-lagi ya trik dari Widi ya yang mungkin romer-romer sekarang tuh masih belum sadar gitu loh. Jadi tolong romer-romer yang mager, yang sukanya mungkin sambil santuy-santuy mainnya, sadarlah bahwa mekanik romer itu sekarang penting banget ya. Tetep ya. Tetap. Jadi benchmarknya naik ya sekarang buat romer. Bener sih. Dan ini dia kalau kita ngomong dari segi emblem juga ya yang diamankan oleh kedua belah tim. Yep. Dari emblemnya Idok ini full tank ya berarti Full ya. tank. Main cover soalnya kan. Cover. Tapi masalahnya yang di cover juga susah gitu kan. Gini, mungkin ada sedikit perdebatan yang akan terjadi ketika kita ngomongin Iritel. Memang Iritel bagus banget dengan sprint. Karena pasifnya bisa digunakan secara berkali-kali ketika dia menggunakan heavy crossbow. Tapi lawannya Chow, ini dimana single target. Dan itu sangat memudahkan sekali bagi Chow-nya untuk menangkap karena dari Iritel. Ya, to be fair cuma jatuh satu kali aja di top lane ya. Dan so far emang dia keren banget bisa survive to that point. Tapi ini ya skill gue expect damage lebih nih sebenarnya. Oh, ya, dibandingkan Soalnya dengan dia Iron kan, ya. iya, soalnya dia kan yang sering banget ngezoning frontlinernya dari RRQ. Tiba-tiba Darien udah setengah HP, tiba-tiba Idoknya nggak tahu kenapa. Padahal ini tank loh dua-duanya. Ya tapi mungkin karena RRQ Dead Sonata kan splash damage juga. Iya. Beda tipe damage-nya ya. Apalagi ada Range-nya lebih Si Halberd sih yang paling penting Om. Si Halberd lalu ada Malefic Roar. Itu yang paling penting ya soalnya kayak dua itu aja tuh udah cukup gitu loh untuk bisa menimbulkan damage yang sangat-sangat tinggi. Ya, itu purple buff 17/7 tuh. Waduh, berbanding surplus 10 loh. Iya, kayak kita tiap kali mau melihat, oh ini bisa nih, Sutsujin team fight. Kan Padahal purple, tahan dulu. Link dapat turtle 2 kali Om, itu udah advantage loh harusnya. 4 Lord juga sih. Ini clean ya, Lordnya buat TLID semua. Wah ini TLID jujur ya ngelihat Lord Dance mereka nih kayak indah gitu loh. Kayak puas gitu ngeliat. Puas banget ya? Team fight tuh kayak, ya. Ini kayak ini loh. Ternyata di Indo ada yang bisa begitu ya. Sama kan aku bilang kayak gameplaynya ketuker sama itu. Iya kayaknya mereka tukeran jiwa deh sama Rora kayaknya Om. Sama Rora ya? Iya waktu di ini deh Swiss Stage yang 1-2 kan. Iya Brawl Server objektif tipis-tipis. Iya kan. Makanya saya cukup terkejut loh ketika ada tim Indo yang wow Lord Dance-nya clean banget gitu kan. Iya. Dan Aaron kayaknya tadi gak kepick ya tadi Aaron ya. Nah. Iya, noted. Ya dia sempat dikejar tapi ada Win of Nature kan. Iya. Masih aman. Dan tiap kali main untuk hero-hero range kayak gitu dia selalu bisa jaga jarak sih. Beda dengan Harit misalnya. Iya kalau Harit mau gak mau ya. Asik perdebatan baru. Cevin. Ayo. Gimana? Iron Harit atau hero-hero Mars? Mending marksman sih. Marksman ya. Tapi bukan masalah Ironnya sih, lebih ke arah hero-nya dan metanya karena outrange banget sekarang. Iya, Malefic Gun. Malefic Gun. Dan untuk RRQ nih ya, sepertinya masih belum berhasil nih dengan 5 hero yang mereka bawakan. Iritel, ini cukup nyaman kah kali ini? Iritel sebenarnya oke ya. Oke sih. Cuman aku serem di battle spellnya aja sih tadi. Ada pohon aman kok Nevin sebenarnya. Sebenarnya. Karena sekalipun mungkin kena 2 atau 3 pemain dari Wrath of Direct ini bisa main front to back loh untuk Skylar. Kan macan tuh raja hutan ya. Iya. Dan ada pohonnya. Iya. Nevin ini tidak melihat hutan. Nevin hanya melihat pohon berarti. Oh. Istilahnya keren. Iya. Dan ini dia untuk Wis. Aduh. wow, TLID MVP by GoPay. Wih. Jelas, Aaron Shiki. Dan gayanya seru juga ya. Kayak tadi pas Skylar yang MVP, 4-nya ada gitu kan. Dengan gaya metal ala RRQ. Dan pas Iron yang MVP, ternyata kayak lagi team play. Cool bet.
Aaron kece dari lahir, Aaron kece dari lahir. Tapi beneran ini Aaron mode serius banget sih. Kayak udah deep banget ya. Iya udah deep banget. Ini kayak apa ya, ngelihat sosok main karakter kali ya. Iya. Yang tiba-tiba dia dari out of nowhere, dia dari antah berantah, naik ke MPL, dia dari awalnya rookie, juara MPL, dan sekarang minimal mereka tuh top 3 gitu loh. Minimal. Iya, dan sekarang Minimal banget. diskusinya sama Kellera ya, bukan orang average juga gitu ya kan? Iya makanya. Nah ini dia dari segi highlights ya. Iya, di mana memang ya secara position itu RSK selalu aman dan nyaman ya, berada di barisan belakang sedangkan tidak ada ruang gerak buat si Sutsujin tadi. Dan bahkan ya banyak momen-momen di mana Sutsujin dipaksakan juga untuk turun sih sampai dia harus terpick off karena terlalu banyak. Ini nih. Lihat ya kan tuh. Di momen dimana Lordnya udah lepasin aja. Nah soalnya Sutsujinnya butuh orang juga sih buat temenin dia, tapi gak ada sama. Nah itu yang aku pertanyakan Om, ketika targetingnya RRQ kayak mau atau enggak nih pertanyaannya. Karena di posisi tersebut kayaknya memungkinkan banget loh untuk mereka ambil atau take over Lordnya di 17.000 darah yang tersisa. Ya benar, kita selalu melihat kan mungkin dari hasil yang sama lah, Sutsujin maju sendirian, dia langsung dipunish juga nih sendirian duluan tumbal. Iya. Dan memang kalau kita ngelihat juga ya dari game terakhir kali ini RRQ Hoshi agak berat dari